Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Idas Agustiantisari dari kelas 1E Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan melaksanakan tugas mata kuliah Pancasila, di mana saya mengambil materi mengenai konsep HAM dan Rule of Law. Nah, baiklah, langsung saja teman-teman. Sebagaimana yang kita ketahui, menurut John Locke, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, di mana ini merupakan anugerah yang harus dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, kemudian Rule of Law adalah prinsip yang menyatakan bahwa negara itu haruslah diatur oleh hukum dan bukan sekedar kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan langsung dari pejabat secara individual. Kemudian teman-teman, dalam hak asasi manusia ini terbagi jadi 6 bagian. Yang pertama ada hak asasi pribadi, kemudian yang kedua ada hak asasi politik, yang ketiga ada hak asasi hukum, yang keempat ada hak asasi peradilan, yang kelima ada hak asasi ekonomi, yang keenam ada hak asasi sosial budaya. Yang pertama itu ada hak asasi pribadi. Ini misalnya kita mempunyai hak untuk berpendapat, kebebasan memeluk agama, hak untuk hidup, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada hak politik. Nah, maksudnya di sini adalah kita ikut serta dalam pemerintah, dipilih ataupun memilih dalam suatu pemilihan umum. Kemudian yang ketiga ada hak asasi hukum. Maksudnya adalah kita mendapatkan persamaan di mata hukum dan pemerintah. Kemudian yang keempat itu hak asasi peradilan. Maksudnya di sini adalah kita mendapatkan pembelaan dalam suatu pengadilan. Kemudian kelima ini ada hak asasi ekonomi. Maksudnya adalah kita mempunyai hak untuk memiliki sesuatu, membeli, menjual, ataupun menggunakan sesuatu. Kemudian yang terakhir ada hak asasi sosial budaya. Ini berkenaan dengan masyarakat, di mana kita mempunyai hak untuk memilih pendidikan, kemudian mempunyai hak untuk mengembangkan suatu budaya. Pun contoh kasus pelanggaran HAM, yaitu yang pertama ada kasus pembunuhan Marsina, kemudian yang kedua ada kasus penganiayaan wartawan, kemudian yang ketiga ada kasus pembulian, kemudian yang keempat ada kasus kekerasan rumah tangga. Nah, jika terjadinya suatu pelanggaran HAM, gimana sih cara menyelesaikan masalah? Nah, teman-teman, dari adanya kasus pelanggaran yang terjadi tadi, jadi cara penyelesaian masalah tersebut adalah diberlakukannya hukum yang positif atau hukum yang sah dan berlaku dingin di negara kita. Dan salah satu lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah Komnas HAM. Nah, dari materi tadi, pasti teman-teman pada bertanya nih, kenapa sih harus adanya HAM ini dan mengapa ada undang-undang yang mengaturnya? Jadi gini teman-teman, gunanya HAM ini adalah agar manusia itu tidak semena-mena melakukan keinginannya. Kemudian gagasan HAM ini membawa kepada tuntutan moral tentang bagaimana seharusnya manusia memperlakukan sesama manusia. Dan HAM ini gunanya untuk melindungi seseorang ataupun kelompok yang lemah ataupun dilemahkan dari tindakan yang semena-mena tersebut. Jadi teman-teman, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sedikit pesan dari saya, teruslah belajar, karena kita tidak tahu kehidupan kelak kita seperti apa. Namun, dengan ilmu yang kita punya, setidaknya membuka jalan yang terbuka untuk kita. Jadi, semangat aku, semangat kamu, semangat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.